warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang materi AC. Sejarah terbentuknya listrik AC. Sekitar tahun 1835, Hippolyte Pixii menciptakan pembangkit listrik dengan yang memiliki arus bolak-balik untuk pertama kalinya. Pixii menciptakan alat ini menggunakan putaran magnet. Hingga sekitar tahun 1822, alat ciptaan Pixii tidak lagi menarik minat para ilmuwan, sebab desain yang dibutuhkan berfokus pada alat dengan arus yang searah. Analisis yang ada hubungannya dengan arus bolak-balik baru dimulai sekitar tahun 1882 dan terjadi perkembangan yang begitu pesat. Pengertian listrik AC. Arus listrik AC merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus atau lebih lengkapnya sinusoida. Pada listrik arus bolak-balik, GGL serta arusnya mempunyai lebih dari satu arah atau arahnya berubah fungsi sebagai fungsi waktu. Manfaat dan tujuan. Listrik AC atau arus bolak-balik memiliki sejumlah manfaat dan tujuan penting. Yang pertama, distribusi efisien. AC memungkinkan transmisi listrik jarak jauh dengan kerugian energi yang lebih pendek daripada DC, arus searah. Hal ini memungkinkan distribusi listrik ke berbagai daerah melalui jaringan transmisi. 2. Transformasi tegangan. AC memungkinkan transformasi tegangan dengan mudah melalui transformator. Ini penting untuk menyesuaikan tegangan listrik antara pembangkitan, distribusi, dan penggunaan akhir listrik. Konsep arus bolak-balik. Sebenarnya, konsep dasar dari arus bolak-balik adalah implementasinya yang mengadaptasi prinsip elektromagnetik. Dua buah kutub medan magnet diposisikan pada suatu kumparan dengan lilitan konduktor, baik medan magnet maupun kuat arus. Listrik bolak-balik muncul didapat dari los permukaan kumparan tersebut. Pembahasan. Sistem dengan arus bolak-balik untuk pertama kali diciptakan oleh William Stanley di Great Barrington, Massachusetts dengan dukungan dari Westinghouse. Pada waktu yang sama, Nikola Tesla juga baru saja mengawali penjualan desain sistem listrik dengan arus bolak-balik di New York. New York pada waktu itu sudah menggunakan listrik dengan arus searah yang membuat penjualan pada akhirnya tidak memberikan hasil. Lalu, sekitar tahun 1887, C.S. Branly menciptakan generator arus bolak-balik 3 fasa. Alat ini membuat listrik bolak-balik menjadi lebih efisien, sehingga masih digunakan hingga sekarang. Kemudian, sekitar tahun 1900, alat tersebut dijadikan sebagai prinsip dasar sumber tenaga listrik di seluruh dunia. Pemakaian listrik dengan arus bolak-balik terus mengalami perkembangan teknologi yang begitu masif. Belum lagi dengan memudahkan arus di dalam transmisi dan distribusinya. Hal ini menjadikan arus listrik bolak-balik adalah saingan terberat dari arus yang masih menggunakan arus searah. Distribusi listrik dengan arus searah yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison pertama kali sekitar akhir dari abad ke-19 Masehi, lantas berakhir dengan hadirnya listrik arus bolak-balik. Rangkaian RL. Rangkaian RL, resistor rangkaian induktor, disebut juga jaringan RL atau filter RL, adalah jenis rangkaian yang memiliki kombinasi induktor dan resistor yang biasanya digerakkan oleh beberapa sumber daya. Dengan demikian, rangkaian RL memiliki induktor dan resistor yang dihubungkan secara paralel atau seri satu sama lain. Mereka digerakkan oleh sumber arus paralel atau tegangan seri. Selain itu, resistor R, induktor L, dan kapasitor C membentuk elemen dasar rangkaian linear pasif. Mereka dapat membentuk rangkaian listrik dengan 4 cara berbeda seperti rangkaian RC, rangkaian LC, dan rangkaian RLC. Secara definisi, rangkaian seri RL merupakan resistor dan induktor yang dirangkai secara seri dengan menghubungkannya ke sumber tegangan AC. Simbol dari masing-masing rangkaian resistor dan induktor adalah sebagai berikut. Contoh rangkaian RL dan RC sebagai berikut. Rangkaian RC adalah suatu rangkaian yang tersusun oleh resistor atau penghambat atau hambatan dan kapasitor yang terhubung oleh suatu sumber arus atau sumber tegangan. Di sini kita memasukkan kapasitor sebagai sebuah elemen yang akan menghantarkan kita ke konsep arus yang berubah terhadap waktu. Jika sebuah hambatan dimasukkan di dalam rangkaian, maka pertambahan muatan dari kapasitor persatuan waktu menuju nilai kesetimbangannya.
Sifat rangkaian RC di dalam selama pemuatan dan pelucutan dapat dipelajari dengan sebuah osiloskop yang dapat mempertunjukkan pada layar fluoresensinya grafik variasi potensial dengan waktu, sehingga dapat terlihat perbedaan potensial V terhadap kapasitor dan perbedaan potensial V melalui hambatan sebagai fungsi-fungsi dari waktu, membandingi fasa tegangan di setiap elemen terhadap arus tersebut. Sekarang kita akan membuat rangkaian RL dan rangkaian RC. Pertama, kita akan membuat rangkaian RL. Yang dibutuhkan adalah lampu atau resistor, induktor, kabel, dan sumber tegangan. Susun semua dengan kabel. Pastikan penempatan tidak salah. Gabungkan hingga membentuk sebuah rangkaian. Rangkaian RL sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian RC. Yang dibutuhkan juga sama, ada lampu atau resistor, kabel, sumber tegangan AC. Bedanya, di rangkaian RC terdapat kapasitor. Jika di rangkaian RL adalah induktor, di rangkaian RC adalah menggunakan kapasitor. Susun hingga menjadi sebuah rangkaian. Tambahkan voltmeter untuk mengetahui besar tegangan. Begitu pula di rangkaian RC. Tambahkan pula ampermeter untuk mengetahui besarnya
berapa ampere. Tambahkan osiloskop seperti ini untuk mengetahui panjang gelombang dan frekuensi. Begitupun di rangkaian RC. Bisa dilihat pada osiloskop bahwa terdapat terdapat sebuah garis naik dan turun atau bisa disebut sebagai lembah dan bukit. Ini bisa digunakan untuk mencari frekuensi. Gesan tegangan bisa pula diubah-ubah. Setelah membuat rangkaian RL dan rangkaian RC, selanjutnya kita akan membuat rangkaian RLC. Siapkan kabel, sumber tegangan AC, resistor, kapasitor, dan induktor. Hubungkan masing-masing bahan dengan kabel hingga membentuk suatu rangkaian seri. Hubungkan rangkaian hingga menjadi seperti ini. Tambahkan voltmeter untuk mengukur tegangan pada rangkaian.
Tambahkan juga ampere meter untuk mengukur arus listrik. Terakhir, tambahkan osiloskop untuk mengukur panjang gelombang dan frekuensi pada rangkaian. Jika sumber tegangan makin besar, maka panjang gelombang juga semakin tinggi. Jika sumber tegangan kecil, maka panjang gelombang juga pendek. Dan nyala lampu juga semakin redup. Jadi dapat disimpulkan apabila semakin besar sumber tegangan, maka panjang gelombangnya dihasilkan juga semakin tinggi dan nyala lampu semakin terang. Apabila contoh rangkaian RLC pada gambar tersebut sesuai dengan namanya, susunan seri RLC merupakan susunan yang terdiri dari sebuah resistor R, induktor L, dan kapasitor C yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Karena terdiri dari 3 komponen, maka besar hambatan juga berasal dari ketiga komponen tersebut. Resonansi rangkaian RLC. 1. Grafik tipikal arus versus frekuensi. Untuk rangkaian RLC seri ditunjukkan pada gambar 3B. Arus minimum pada frekuensi di atas dan di bawah resonansi, tetapi memuncak tajam pada resonansi ketika impedansi turun ke minimum. Grafik arus atau frekuensi kadang-kadang disebut sebagai kurva respon frekuensi rangkaian. 2. Rangkaian RLC seri sebagian besar bersifat kapasitif pada frekuensi jauh di bawah resonansi. Ini berarti arus rangkaian mendahului tegangan yang diberikan dengan sudut fasa kira-kira 90 derajat. 3. Grafik sudut fasa versus frekuensi untuk rangkaian RLC seri. Seperti pada gambar 3C, menunjukkan sudut fasa terdepan 90 derajat pada frekuensi rendah berubah menjadi